Apa kabar Bapak Bos? Ada Nyonya Indra. Ada Nyonya Indra juga ya ikutannya. Nih, sini. Nyonya Oong mana Nyonya Oong? Gua belum mandi. Lu gimana sih? Tadi baru ada tamu. Mandi dong. Tadi ada aku tamu. bau. Juga nunggu mandi udah dinya guys seru lah. Wow, udah dong. Di mana foto kamu nawahan? Nah gitu gambarnya. Oh ini nggak muncul nih. Di mana nih? Di mana? Di rumah. Wah, tumben di rumah terus ya. Hah, baru nyampe. Oh, baru nyampe. Saya baru ada tamu tadi, jadi belum apa-apa ini. Aduh. Yang lain mana? Tamu apa sih lu? Tamu apa? OTW. Yang lain mana? Mau nunggu yang lain ya dulu. fotonya. Ya, Ada ya. nggak? Ada nggak? Punya aku tuh. Nggak ada ya. Ada. Ntar ya aku. Saya mah ada. Ini masuk lagi. Dulu masuk lagi. Yuk kita mulai aja yuk. Gak apa-apa lah. Doa aja yuk. Ayo. Yuk. Bentar. Gambarnya belum dapat aku. Oh, Yudi belum dapat, Yudi. So, kondisikan dulu aja. Udah, itu si Yudi udah. Enggak, lu kok cakep banget sih? Oh iya dong, bando gua bagus kan? Bagus. Wih, kok Gua Heri lupa. tuh. Kok Lupa, Heri, hari ini ada acara. Selamat malam. Soalnya grupnya kan di handphone yang satunya lagi. Jadi jarang baca-baca. Oh iya betul. Halo. Ya, Di. Aman, Di. Oh, fotonya nggak masuk ya. Kita Nah, lagi Pak Heri makan masuk, dulu. Pak Heri. Pak Heri mah. Heri masuk, Pak Heri. Kok Heri ganteng amat, Kok Heri. Ya belum itu lagi priwet itu. Wih. Tahun Pantesan berapa itu kok? Tahun berapa kok? berbunga-bunga. Yang Masih ABG. Oke. Jadi gimana, siapa lagi Bro? yang masuk? Bro, sambil nunggu, kita mulai 5 menit lagi ya. Oke. Oke. Sambil nunggu, saya kasih video aja dulu ya. Oke ya. Istri lu itu Ya, ya? lah. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Gedein dikit. Ya. Ya, Ada oke gambarnya lah. ada nggak? Ada. Sip. Ya, lah. Ada misionari. Apa? 가족을 떠나 가장 초원한 일을 감당하며 고아와 과부를 돌보고 가난한 자들의 발을 씻고 복음을 전하는 당신, 우리는 선교사라 부릅니다. 교회는 선교사님들을 사랑하고 축복합니다. 성도님들의 기도와 헌신으로 지은 선교센터는 여러분들을 위한 공간입니다. 청소와 관리는 물론 섬세한 선택도 우리 성도님들이 직접 하고 계십니다. 계시는 동안 평안하게 지내셨으면 좋겠습니다. 이번 신축 선교센터에는 평안한 makasih ya. 4개의 건강을 지켜주는 힐링센터와 의료사무실, 편리한 세탁실과 인벤, 신나는 아이들의 놀이터, 따뜻한 휴식의 공간 카페, 그리고 하늘 정원 등이 있습니다.
와서 보니까 선교가 보고 참 놀랐습니다. 감사합니다. 마음을 받을 수 없죠. 세주관 교회가 무려 3,900명이나 되는 큰 선교사님들 선교하는데 놀라운 하나님의 은혜입니다. 너무 주셔서 얼마나 행복하고 감사한지 모릅니다. 특별히 이렇게 섬겨주신 분들이 얼마나 좀 정성을 다하여 이렇게 섬겨주시다 보니까 저희 마음에 감동이 있고 이게 재밌어요. 마음을 주셨어요. 그래서 제 마음이 선교사님께 주신 하나님의 선물을 합니다. 낡은 강대상, 오래된 녹음기, 장의자병. 1983년 선교의 뜻을 지닌 한 젊은 목회자가 개척을 시작했습니다. 매달 월세 내기도 빠듯했지만 목자는 성도들에게 선교를 가르쳤고 선교 헌금을 드렸습니다. 성도들은 선교함으로 열심을 내었고 선교함으로 교회는 더욱 자랐습니다. 성도들은 선교사 부부 학교를 위해 휴가를 반납했고 자비량으로 선교 여행을 떠났습니다. 목자는 백천만의 비전을 선포하고 선교사들을 위한 28개실의 2차 선교관을 만들었습니다. 평신도를 위한 세중앙 전문인 선교 훈련 SMTC를 시작하며 125명의 협력 선교사, 56가정의 파송 선교사를 구축했습니다. 선교하는 교회에 성도들이 몰려오기 시작하고 교회는 날마다 부흥했습니다. 하지만 모든 것이 쉬운 것은 아니었습니다. 선교의 꿈을 이루어가는 중 목자에게 육체의 연약함이 찾아왔기 때문입니다. 그러나 모든 성도들은 더욱 기도했고 힘을 합쳤습니다. 2013년 선교사들이 묵을 방이 부족하여 선교센터를 다시 지어야겠다고 했습니다. 무모하고 어리석다. 심지어 어떤 이는 미친 짓이라 비난했습니다. 상식으로 판단한다면 선교센터 건축은 너무나 어려운 일이었습니다. 경제난으로 자금이 부족했기 때문입니다. 그러나 세종학교의 성도들은 순종을 어떤 성도들은 어떤 권사는 어떤 집사는 물품으로 드렸으며 어떤 건축 현장에서 도왔고 아이들도 용돈을 건축 협력을 시작했습니다. 한사 부지사 터전 위에 기초를 다질 때 Nggak bercanda. Ayo ganti kamu udah beres kan? Ganti bajunya. 성도들에게 성공은 이제 교회 사역이 아니라 본질으로 이렇게 이번 세중앙교회 선교센터 개관을 진심으로 축하드립니다. 세중앙교회 모든 성도분들에게
또 성도들에게 대하여 진심으로 축하드립니다. 주님의 은혜로 달려왔던 11,690일. 우리는 믿습니다. 주님께서는 반드시 나와 당신 땅 끝까지 복음을 전할 것이라는 것. 그리고 이 선교센터 이 일을 감당하기 위해 우리 교회에 허락하신 주님의 사명이라는 것. 온 천하에 복음을 전하는 Iya, tepuk tangan semuanya. Apa itu? Sebentar. Ya. Yuk, teman-teman. Ada Pak Ivan. Selamat datang Pak Ivan. Oi. Halo. Ko Heri mana Ko Heri? Nah, Halo, semua udah buka. halo. Hadir semua ya. Hadir. Ada bon cabe. Yuk, teman-teman. Mantap. Nanti kita bahas filmnya sedikit. Setelah itu kita sharing-sharing. Nah, sekarang kita langsung mau mulai doa dulu ya, pembukaan ya. Halo Ko Heri. Halo. Udah jangan Halo, Yot. salam lagi, woi. Udah, woi. Kangen ya? Yuk, ini kita coba ibadah Maaf ya sinyalnya H+, jadi putus-putus. ibadah bersama. Barangkali nanti bisa dipakai sebagai alternatif di umum, ya. Mungkin dari Rabu malam, ya kalau masih kondisi ya masih nanti bisa Minggu juga nggak apa-apa. Kita tes aja dulu, ya. Tapi intinya adalah kita sama-sama dalam kebersamaan untuk memuji, memuliakan Tuhan, saling membangun satu sama lain. Dan tetap kita menghadap Tuhannya ya dengan sepenuh hati ya. Walaupun kita di rumah atau apa. Jadi waktu lagi kita nanti berdoa, jangan sambil makan permen, jangan sambil makan pisang goreng, ya kan? Atau sambil nonton Ikatan Cinta. Ya, tapi kita tetap hormati Tuhan untuk kita beribadah. Yuk kita nyanyi yuk, nyanyi satu lagu. Oke ya, semua nyanyi ya. Yuk, Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul. Samuel ikut. Haleluya. Kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Sebagai pujian kita mewakili kaum pria GGP Getsemani. Yuk sama-sama kita katakan. Ada mata apa? Engkau Ada di sekitar situ. Situ dah dari Baik. Tutup Mas. Hari yang kau beri tak habiskan kasih baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Setia. Pak Ong nggak masuk suaranya, Pak Ong. Ya, suara gitarnya kedengeran. Suaranya nggak ada. Wah, dia tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dia kedengeran kita. Pak Ong suaranya nggak masuk. Musik. Musik nggak ada. Udah belum? Dah. Ya. Udah belum? Tadi hilang tadi. Ya nggak apa-apa. Nanti minta Dah. Pak Yudi berdoa. Bukan. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami kaum pria GGP Getsemani. Terima kasih Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan saja. Bapa, kami menyerahkan Tuhan terkhusus acara Zoom pada malam hari ini Tuhan. Beri kepada kami kelancaran, sinyal yang bagus, cuaca yang bagus, dan juga kerinduan dari saudara-saudara kami untuk kami boleh bersama. Meski kami tidak dapat bertatap muka, tetapi kami boleh menjalin silaturahmi kami boleh saling memuji Tuhan bersama-sama melalui media sosial ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan saudara-saudara kami. Tuhan boleh jaga kami. Tuhan jauhkan dari segala virus-virus, dari segala sakit penyakit dan juga kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan Tuhan biarlah melalui acara ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami, layakkan kami saat ini Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. 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 Tepuk tangan di tempat saudara buat Tuhan Emang Yesus. fotonya maksimal cuma 4 nih. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Jadi Yesus. pesertanya cuma Tepuk tangan buat Tuhan Yesus di tempat saudara. tangannya megang handphone. Haleluya. Pak Ivan, apa kabar Pak Ivan? Pak Ivan kok tambah hitam sih? Baru kedengaran suaranya Ivan. Luar biasa. Udah, Ivan ada suaranya? Aman. Aman. Yuk, nyanyi satu lagu ya. Nyanyi satu lagu, setelah itu kita sharing-sharing memuji Tuhan ya. Nyanyi satu lagu. Segala puji syukur bagi Tuhan aja ya. Segala puji syukur Amin. hanya bagimu Tuhan.
sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tunjuk temannya, kamu diberkati, kamu dilimpahi sebab Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Heri nggak ada fotonya, Pak Heri? Ada. Ya. Ada. Harus digeser. Oh, yang muncul cuma 4 Oh iya, di sebelah. Geser. Digeser baru ada. Itu Ko Heri lagi ada di jembatan di San Francisco itu. Awas, sudah dari luar negeri nih Ko Heri. Iya, backgroundnya di pantai. Bukan background, itu beneran Background. Oh. Yuk doa yuk, kita mau sharing yuk. Tuhan, terima kasih, kami senang sekali bisa ketemu walaupun tatap muka tanpa lihat langsung, tapi kami senang bisa ngelihat keadaan satu sama lain. Kami mau sharing-sharing, ya Tuhan, berkatilah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, apa kabar nih semuanya teman-teman? Baik-baik semua ya. Wih, Pak Indra, lagi apa Pak Indra? Wih. Puji Tuhan. Betapa. Dahsyat. Oke, saya kasih kesempatan aja masing-masing 3 menit menyapa semua ya, atau cerita tentang bagaimana hidup ini, apalagi selama pandemi ini gimana gitu ya. Jadi boleh cerita semuanya atau kasih salam semua. Mulai dari Bapak Indra Jaya. Wey. Yang lain saya mute ya. Saya mute. Baik, shalom. Brother. Oh, Brother Ong. yes. Brother Ivan, Brother Yes. Bapak Her. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Fantastis. Baik, puji baik. Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ya, minimal kita sehat dan yang pasti iman itu tetap sehat. Ya, bersyukur ya ini ada kesempatan. Ini terima kasih untuk mentor kita, Brother Ong, yang sudah memfasilitasi hari ini kita bisa kumpul di sini. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan pastinya ya. Amin. Kalau kita bisa ketemu walaupun kelihatannya cuma setengah badan ya, kayak KTP gitu kan, tapi tetap mengucap syukur. Malu. Kita berada. Jangan buka di sini. Enggak kok, enggak. Sama gue juga, pendek. Ya, bersyukur aja. Satu hal, cuman sayangnya ini kita hanya baru berlima ya. Enggak apa-apa. Harusnya yang lain nanti kita undang. Rintis. Makanya bro, ini di keep, dibagi aja di grup. Supaya nanti biar teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita semua juga
next kalau misalkan ada lagi mereka bisa gabung. Amin. Ya. Koheri aja dari Bandung Masih bisa gabung. belajar, Ipan, masih gimana belajar hilang? saya juga. Ipan mana hilang? Ada. Oke, itu dari saya mungkin Ada. walaupun kita dibatasi dengan handphone, walaupun kita dibatasi dengan jarak, kita tetap semangat karena apa? Saat roh Tuhan itu bersatu, maka akan ada kegerakan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan Bapak Indra. Oke, selanjutnya Koheri. Ayo salam-salam atau cerita keadaannya atau apa gitu. Ya, shalom semua, shalom. Salam Halo. Halo semua, halo. Halo Om, itu atas ini. Bandung, Bandung. Bandung aman. Ya, puji Tuhan sih keadaan pandemi ini ya banyak berubah, khususnya anak-anak pasti sekolah di rumah semua nih udah hampir setahun. Zoom terus, pagi-pagi udah depan komputer, depan handphone gitu. Yang gitulah. Sampai nggak tahu gurunya, belum pernah ketemu gurunya, katanya guru kelas nggak pernah ketemu, murid-murid teman nggak pernah ketemu. Betul. Itu anak-anak. Agak susah ngaturnya kalau komputer kalau di itu, soalnya di rumah mah bebas, bisa bangun jam 7, sekarang bangun jam 10. Betul. Sekarang liar, saya juga bingung. Betul. Tidurnya malam. Tidur pada malam. Iya, betul. Biasa tidur jam 9, sekarang jam 12, jam 11, aduh pusing lah perubahannya. Cuman memang kita harus ngikutin dari sisi itu perubahan anak-anak. Dari kerjaan memang sekarang saya juga mengurangi untuk ketemu orang dan menerima orang. Cuman ya kalau harus ketemu ya saya juga masih terpaksa ketemu. Cuman tetap pakai masker lah, protokol kesehatan gitu. Ya puji Tuhan lah sejauh ini masa pandemi ini Tuhan tetap peliharakan, beri kesehatan. Yang penting kita tetap sehat, jadi masih bisa tetap berjuang. Seperti itu. Jadi yang utama kita juga harus bisa berubah karena udah istilahnya pandemi ini kita masih lalui setahun 2 tahun ke depan. Walaupun vaksin udah ada, tapi kan belum semua. Jadi target itu semua warga Indonesia paling dalam jangka rentang 3 tahun udah semua divaksin. Cuman 3 tahun itu lama ya. Ya istilahnya setahun ke depan lah. Setahun ke depan juga belum tentu selesai ini. Jadi pandemi ini kita harus tetap bersiap diri menghadapi perubahan ini. Jadi jarang ke mall, jarang makan di luar, jarang pergi-pergi. Jadi sering di rumah. Yang utama adalah justru kesempatan ini kita pakai untuk semakin dekat sama Tuhan. Jadi kita harus punya mesbah keluarga lah, bangun mesbah keluarga. Jadi kita juga setiap malam sebelum tidur kita baca Alkitab, kita doa bareng gitu. Itu jarang terjadi kalau dulu-dulu. Walaupun sudah kita usahakan tapi nggak rutin tiap hari. Tapi dengan pandemi ini puji Tuhan gitu, kita tiap hari bisa doa bareng dan baca firman bareng. Itu nikmatnya. Terusnya buat kita sendiri pribadi ya saya juga semakin punya waktu untuk mendekat sama Tuhan gitu ya. Biasanya bangun udah bikin kerjaan, udah apa, lupa dasar teduh. Cuman sekarang ya disiplin lagi gitu. Jadi saat ini pergunakan waktu kita seperti ini untuk mendisiplinkan diri. Karena disiplin yang dibangun lebih dari 40 hari akan jadi habit. Jadi kalau kita udah habit sekarang udah kita bangun, ketika masa ini berlalu, masa pandemi berlalu, kita habitnya nggak akan berubah gitu. Nah justru ini kesempatan kita mendekat kepada Tuhan, bangun mesbah keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Nanti kesananya tinggal ya kayak jalan tol lah, puji Tuhan mudah-mudahan. Ya itu dari saya. Siap. Mantap. Luar biasa. Ya, terima kasih Koheri. Mau tanya nih, sebelum ke nanti Pak Ivan ya. Memang kan tadi kan dikatakan ini kan jadi mengubah sesuatu kan, kebiasaan gitu. Nah justru kebiasaannya kalau di keluarga kami kebiasaannya masing-masing pegang handphone dan masing-masing bangun siang. Gimana tuh kok? Itu jadi jangan-jangan kalau bangun siang, kondisi sekarang mah udah enggak. Kalau bangun siang mah karena situasinya tidur malam pasti bangun siang. Itu udah pasti. Tapi kalau anak-anak nanti udah masuk sekolah, udah ini
mau nggak mau pasti bangun pagi. Dan kita nggak mungkin suruh mereka tidur malam gitu. Jadi biasanya sama saya kalau menjelang nanti masuk lagi onsite, saya akan biasakan mereka untuk tidur lebih pagi. Kalau sekarang mah udahlah, maksudnya mau ngapain juga gitu. Tidur jam 8, jam 9 gitu. Bangun pagi untuk apa juga gitu. Apa yang mau dikejar kalau sekarang? Iya kan? Iya. Kalau sekarang mah dimaklumi gitu. Saya bilang dimaklumi masa pandemi. Tapi yang penting kebiasaan yang bagusnya yang kita pelihara. Bangun tidur, doa, cari Tuhan dulu. Nah, itu yang perlu dibangun. Ada misbah keluarga. Nah, kalau masalah bangun pagi mah, bangun siang mah ya enggak. Dimaklumi aja. Masalah kalau pegang handphone masing-masing, aku nggak kasih handphone ke anak-anak. Aku kasih komputer, aku kasih mereka komputer satu ewang. Jadi mereka bangun pagi tidur, renungan dulu, baru boleh buka komputer belajar. Itu. Jadi kita kasih rambu-rambu lah. Rambu-rambu tidak boleh nonton, tidak boleh main game sebelum PR beres. Kalau udah beres terserah. Nah, kita masih kasih kebebasan seperti itu. Walaupun masih sering dilanggar, tapi ya kita ingetin terus gitu. Seperti itu. Komputer apa laptop kok? Laptop. Komputer. Komputer. Saya mah komputernya udah Soalnya saya lengkapi dengan kamera. Oh, pantes. Saya beli kamera sendiri, webcam. Oh, Udah jadi ada ditambahin webcamnya. kamera gitu. Iya, udah pakai kamera, pakai speaker, pokoknya lengkap lah, pakai headset. Jadi mereka udah kayak laptop. Oh, seperti itu. Saya di sini belum ada kameranya, soalnya nggak bisa. Jadi nyari pakai handphone. Kalian pakai handphone, jadinya dia di kamar aja. Kameranya cuman 2,5 sampai 3,5 udah bagus, tak? Udah. Webcam. Webcam ya. Oke. Berapa? 2,5 juta. 250.000. Webcam murah, webcam. Tadi pasang doang di sininya, di komputernya. Pasang. Sambungin video ya. Ya oke, terima kasih kok. Thank you kok. Jangan dipasang di kamar mandi. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Ivan. Yuk, cerita gimana keadaannya ini di gereja ini. Terus. Mana. Terus apa? Gimana kerjaannya gitu? Ini pedagang mobil. Ayo. Shalom. Shalom. Jelas kan nih? Jelas. Shalom. Jelas. Jelas. Rumah dekat kuburan soalnya di Waduh. Ya, jelas kelihatan bulat. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan ya di tengah pandemi ini yang udah ulang tahun ya corona ini ya. Iya, udah. Ya. Jangan rayakan. Benar dibilang bentar lagi ulang tahun. Makan di mana? Dibilang teman-teman kali benar, jadi mengubah kebiasaan gitu ya. Jadi sama bangun siang gitu ya, anak-anak gitu semua ya. Kecuali ya tetap istri saya kan kerja juga ya. Jadi pagi sih bangunnya mah cuma anak-anak dibiarkan bangun siang. Biasakan saya tugas antar jemput tuh 6:30 udah harus berangkat dari rumah untuk antarin anak-anak sekolah. Karena pandemi ini ya jadi bangun siang mereka. Ya untuk gereja sebenarnya ya untuk ikut ibadah gitu ya. Dengan adanya halo? Ya terus. Halo. Kenalan Pak Ipan. Ya. Adanya Lanjut. ini, puji Tuhan gitu ya, bisa kembali ada persekutuan ya. Kemarin juga saya ketemu orang gereja baptis, mereka juga kaum prianya seperti ini ya, Zoom sama yang mereka juga ya. Gitu, ada nyanyi-nyanyi kayak begini, kesaktian. Puji Tuhan, kita udah mau dimulai. Mantap, luar biasa. Ya, jadi bisa diteruskan acara seperti ini. Walaupun kita hanya online seperti ini, tapi tetap ya penting kita buat bangun iman dan persekutuan kita.
untuk kerjaan saya ya jualan mobil ya di tengah pandemi ini Gampang. Tuhan baik gitu ya. Amin, Walaupun, amin, amin. walaupun sulit ada aja yang satu unit jebol gitu ya. Oh, Luar gitu biasa. lah. Ada aja gitu. Walaupun Biasa. mungkin tidak sesulit jualan lemper ya. Aduh, luar biasa. Mobil. Dia bukan jualan lemper lagi, soal alat ya, jualan VP. Hah? Jualan view Ya point. benar ya. Oh, udah apa sekarang? Silver apa gold? Udah mau platinum. Dok, Luar biasa ya. Jadi ditunggu makan Indra Iya, Andra, kemurahan Tuhan. makan kau. ya. Kan nggak boleh berkerumun. Pesan saya dilanjutkan acara seperti ini. Gitu. Amin, 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 amin. Ya. Puji Tuhan. Si Ivan ngomongnya Sekian kayak dari ketua saya. organisasi ini, ketua BKGS. Itu Pak Edimul. Gitu. Ya, makasih Pak Ivan. Oke, keren. Sama-sama. Bapak Yudi, sekarang Bapak Yudi. Ya, hadir. Ayo Pak Yudi, cerita dulu. Ye. Yeay. Shalom Pak Yudi. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bro. Oh, Shalom. meskipun Lanjut, Aman, sinyalnya lanjut. lap-lap ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan, aman. Ya, maklum ini sinyalnya H+, jadinya lap-lap nih suaranya. Enggak, bagus. Ya, Bagus. sama. Tapi masih kedengar ya. Masih. Masih aman. Masih. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya ini permintaan almarhum yang belum bisa tersampaikan kemarin ya. Mohon maaf kemarin tidak bermaksud untuk mengabaikan. Iya, betul. Culi nih ada Bro minta maaf Ayong nih, Culi. sebenarnya kemarin yang pengen ada Zoom. Iya, betul. Ya puji Tuhan meskipun telat kita masih tetap bisa bertatap wajah meskipun melalui digital ya. Ya memang keadaan seperti ini kita harus tetap bersyukur ya. Kalau kita ada bisa melakukan Zoom ini semuanya karena anugerah seperti Bapak Oong nih, Mr. Anugerah. Harusnya ini potong tumpeng dulu ini ganti nama ya. Itu julukan. Terus Terima kasih ya Mr. Anugerah, terima kasih. yes, semua karena anugerah. Mr. Grace. Yes, betul. Lanjut. Ya, meskipun belum dapat semua hadir, mudah-mudahan di lain kesempatan. Tadi juga Bapak Gembala pengen hadir tapi belum bisa untuk saat ini. Pak Samuel mana ya? Semoga di lain waktu nanti bisa bersama. Ya nanti kita ini colek-colek yang lain. Betul. Supaya bisa Bagi bersama. link aja. Bagi link langsung aja, Japri. Betul. Ya, nanti. Ganti enggak ini linknya, Pak? Enggak ya? Linknya tetap yang sama ya? Bisa. Beda hari, beda link kali. Beda link biasanya. Oh, tiap waktu beda link ya? Enggak bisa sama. Beda link ada waktunya. Ada Pak Herman tuh, Wis. Ya, halo Pak Herman. Hei Pak Herman. Mana Pak Herman? Mana belum muncul nih? Fotonya mana? Halo Pak Herman. Shalom Fotonya belum muncul. Pak Herman. Salam Pak Herman. Udah muncul Halo. sebelahnya. Ya ada. Sudah ada fotonya. Salam Pak.
Baru pulangnya ini ya. Suaranya kayaknya belum masuk dia. Ya Pak Yudi lanjut dulu. Suaranya Pak. Suaranya kayaknya belum ini. Ya oke, nanti Lanjut aja yuk. gantian Firman ya. Ya puji Tuhan meskipun keadaan belum bisa normal, tapi Tuhan selalu jaga pribadi saya khususnya dan juga dan keluarga. Ya meskipun sehari-hari saya sebenarnya dalam posisi yang rawan gitu ya, dalam kondisi pandemi ini, tapi puji Tuhan ya mungkin saya karena nggak cek gitu ya, jadi tidak ada vonis positif. Oh. Ya karena tidak ada gejala yang saya rasakan. Ya mudah-mudahan Tuhan selalu jaga. Amin. 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 Meskipun selalu berdekatan dengan pasien gitu ya, di apotek, di rumah sakit. Puji Tuhan, harus tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, selalu bawa. Ya rasanya kadang dirasa itu nggak nyaman gitu ya. Tapi ya kita harus tetap menunggu sampai nanti akhirnya sudah ada keputusan kita bisa normal kembali. Kita harus tetap menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Ya puji Tuhan dimudahkan dalam mendapatkan alat-alat medis gitu ya, karena jualan sendiri gitu ya. Jadi dengan mudah mendapatkan alat-alat itu meskipun tetap harus bayar sendiri, harus mengalokasikan budget untuk alat perang melawan COVID. Kadang saya sendiri heran gitu ya, yang harus mengeluarkan uang pun dibela-belain gitu ya, tapi yang gratis seringkali kita lupakan, yaitu doa. Doa itu gratis, tetapi seringkali kita melupakannya. Ya saya sendiri merasakan itu suka lupa gitu ya. Jujur saya sendiri juga heran gitu ya, yang mengeluarkan uang kita bela-belain, sampai saya ingat dulu waktu harga masker begitu mahal, harga hand sanitizer begitu mahal, orang-orang begitu mengejar, bahkan rela untuk mengeluarkan uangnya demi sebuah kesehatan yang begitu mahal harganya. Tetapi seringkali itu melupakan yang gratis yang daripada Tuhan, yang itu sebenarnya diberikan Tuhan cuma-cuma gitu ya. Ya mungkin jadi pelajaran saya untuk boleh mengerti bahwa begitu baik Tuhan itu memberikan segala sesuatunya tanpa memperhitungkan. Dan seringkali kita yang begitu memperhitungkan, sedikit-sedikit kita hitung, sudah begini, ternyata belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Ya, saya rindu, saya berdoa supaya kita semua tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Kita memiliki nafas yang panjang untuk menyikapi masa pandemi ini. Seperti tadi Ko Heri bilang ya, mungkin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun bahkan. Ya, kita harus mempunyai nafas yang panjang, tidak hanya sekedar hangat-hangat sesaat, tapi kita harus tetap continue, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan selalu jaga dan juga tidak mengabaikan protokol kesehatan sebagai bentuk bahwa kita memiliki iman. Kita akan menyatakan iman kita, kita akan memperlihatkan iman kita, bahwa kita
berusaha, tidak hanya iman yang tanpa perbuatan, tetapi kita juga mewujudkan iman kita juga dengan perbuatan. Amin. Ya, mungkin itu dari saya, saudara-saudara yang terkasih. Jangan lupakan wadah yang Tuhan sudah percayakan ini untuk kita boleh tetap saling merangkul. Amin. Saya berharap nanti kita juga boleh ingatkan teman-teman, kita boleh untuk ajak supaya kita meskipun tidak bertatap muka tapi bisa tetap berkumpul melalui medsos ini. Haleluya. Haleluya. Kasih semangat dulu dong buat Bapak Ketua kita. Plok, 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 plok. Luar biasa. Luar biasa. Panjang dan lebar dan sukar dimengerti. Oke, Pak Herman sudah hadir ya. Kami senang sekali melihat senyum Pak Herman. Pak Herman masih? Pak Herman? Salam sejahtera. Shalom. Shalom, Pak. Halo, Pak Herman. Shalom. Halo, Pak Herman. Ya, puji Tuhan. Pak Herman sudah masuk suaranya. Ya. Yuk, baru masuk suaranya. Ya. Pak Herman, kita tadi cerita. Gimana kabarnya, Pak? Cerita-cerita keadaan kita, gimana keluarga, kesehatan, sama pekerjaan. Mungkin Pak Herman bisa cerita juga ke kita, sharing untuk bisa kita bagikan sama-sama. Yuk, silakan Pak Herman. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kaum bapak ya, kaum pria luar biasa ya di GGP Getsemani. Satu hal yang saya percaya, Tuhan pasti tolong. Walaupun keadaan pandemik begini, saya sangat merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, baik itu di tengah keluarga, di tengah berjemaat, bahkan di tengah pekerjaan. Karena saya merasakan kemurahan Tuhan nggak bisa kita selamin, dalam arti ada aja jalan yang Tuhan buka. Walaupun di masa-masa pandemi ini banyak hal-hal yang memang di luar nalar ya, dengan keadaan kondisi ekonomi, kondisi keadaan. Cuman ada aja yang jalan-jalan yang memang kita nggak pikirkan itu Tuhan bukakan. Yang pertama itu baik itu di pekerjaan, terlebih pekerjaannya, apalagi kayak kami di pabrik, banyak yang dipotong-potong istilahnya, income istilahnya kayak lemburan, kayak apa. Cuman ada aja yang Tuhan buat supaya kita mendapat berkat yang lebih. Jadi walaupun pandemi ini kayaknya bukan ngerasa pandemik ya, bukan merasa isolasi ini ya PSBB, cuman kita saya sendiri merasakan sama keluarga ya berkat Tuhan tetap mengalir. Makanya saya bilang walaupun pandemi, walaupun situasi kondisi sekarang, tetap berkat Tuhan luar biasa. Wow, haleluya. Dan yang luar biasanya juga untuk jemaat GGP Getsemani ya, saya merasakan ya kebersamaan yang luar biasa, kekeluargaan yang luar biasa, bahkan doa-doa saudara yang luar biasa juga. Bahkan memiliki ketua Pak Yudi yang luar biasa juga ya Pak Yudi ya. Iya, terima kasih Pak. Pak Herman juga luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat Pak. Ya mungkin itu aja lah yang bisa saya sharing. Ya berkat Tuhan selalu luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan yuk. Ini kayak terima kasih. Oke. Itu komennya yang ngetik bukan Pak Om kayaknya ya. Enggak, gue cuman ke kecil-kecil cabai rawit. Tuh Pak Yudi ya, cocok buat Pak Yudi. Pak Herman masih kerja ya? Ketua masih Pak, masih. Oh, masih.
Ya syukurlah. Oke. Teman-teman, udah kita sharing-sharing, udah puji Tuhan lumayan ya. Ini kita bisa ketemu, bisa tatap muka. Tetapi tentu saja nggak afdal kalau kita nggak baca firman ya. Yuk, kita buka Alkitab kita dulu yuk. Kita buka Alkitabnya itu dari ini aja ya, yang visi Bapak Gembala. Yang kemarin nggak ikut, jadi bisa ikutan. Jadi visi Bapak Gembala kita, yang saya percaya itu juga tuntunan Tuhan buat kita, gereja lokal di GGP Getsemani, bahwa 2021 ini menjadi tahun, apa saudara-saudara? Sama-sama kita bilang, tahun Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Amin. Amin, amin. Ayo kita lagi sama-sama yuk. Yes. Amin. Tahun ini menjadi tahun kemurahan Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Tahun ini tahun ini menjadi tahun kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Yuk kita baca Alkitabnya yuk. Kita baca Alkitabnya dari Mazmur 23, ya kan? Jadi kalau kita semua yang di bawah, jadi udah. Itu Mazmur 23. Tapi bantu aku ngerti. Bantu yang orang ini cuma kita baca aja yuk dari 1 sampai 6. Setelah itu mungkin ada yang mau menanggapi, baru dari itu kita doa syafaat. Ya. Ini aku standar. Yuk baca sama-sama biar ini kita perkatakan dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Sama-sama ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah Mazmur Daud. akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang memberikan aku kepada yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah yang menghibur aku. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Itu ayat emasnya itu di ayat 6 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Belaka akan mengikuti aku. Ya, itu visi Bapak Gembala yang kita bisa terima dengan iman. Saya waktu dengar itu, saya amini. Jadi saya Tuhan, maksudnya kemurahan Tuhan itu apa? Saya dapat ada beberapa hal, yaitu kemurahan Tuhan itu Tuhan berikan kita. Amin. Yang kedua, Tuhan akan kita akan mendapat berkat-berkat yang tak terduga. Gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba, wow gitu. Ada sesuatu yang berkat yang kita nggak duga. Itu kemurahan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan bicara, Tuhan akan buat kita jadi besar. Ada ayat-ayat. Kemudian Tuhan akan menyertai membuat kita menjadi besar. Jadi saya amini dan teman-teman juga bisa amini bahwa tahun ini Tuhan bakal pelihara kita berkat-berkat ke depan yang kejutan yang Tuhan sediakan. Kita akan menjadi besar, usaha kita jadi besar, bisnis kita jadi besar, nama kita jadi besar. Yang penting hati kita jadi besar. Amin. Ini suaranya ada ya? Oke. Ada yang mau menambahkan, saudara-saudara? Kemurahan Tuhan.
Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi Mazmur 23 ini cerita soal Tuhan itu gembala kita. Dan istilahnya sebagai gembala, dia akan membimbing, menuntun, mengarahkan, dan menolong kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa di depan kita itu ada tantangan, ada masalah, akan ada sesuatu kejadian-kejadian yang akan kita hadapi, dan itu tidak selalu hal yang baik. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, segala sesuatu kita bisa atasi. Jadi intinya adalah, kan di sini katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi hal-hal yang merupakan kekelaman pun mungkin akan kita hadapi. Tantangan-tantangan yang sulit mungkin akan kita hadapi di tahun ini. Tapi bersama dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya itu dengan kemenangan. Jadi jangan pernah berharap bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada sakit penyakit, tidak ada tantangan, itu mustahil. Karena Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari masalah. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu kekuatan. Tuhan bilang kan seperti itu. Untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi pencobaan yang kita hadapi, katakan pencobaan biasa kan. Tuhan bilang seperti itu. Tapi pencobaan itu ada gitu. Dan tidak hilang. Jadi ada, akan kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kekuatan. Dan aku memberikan jalan keluar. Jadi dari masalah ini, jadi saya membagikan bahwa jangan pernah berpikir berjalan bersama Tuhan itu selalu enak, tidak juga. Masalah selalu ada, tapi enaknya ada Tuhan yang menolong. Itu yang luar biasa. Oke. Ya itu yang ingin saya bagikan. Oh, Heri. Ada yang mau tambahin yang lain mungkin? Siapa mau tambahkan? Bisa chat juga boleh. Tahun kemurahan Tuhan. Ada yang mau menambahkan, saudara-saudara? Jadi kata Ko Heri tadi. Iya, Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Ya, menanggapi tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita menginjak awal tahun 2021 ini, itu merupakan kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, ya, berkat, itu sudah kemurahan Tuhan. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di luar sana tidak bisa menikmati tahun 2021. Jadi semangat buat kita semua. Kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, makasih Pak Ivan. Jadi awal tahun itu menjadi juga sudah tanda kemurahan Tuhan. Gitu. Kita masuk ke 2021 juga melewati 2020 udah kemurahan Tuhan. Gitu ya Pak Ivan ya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Tahun kemurahan Tuhan itu maknanya apa? Yang bisa di-sharing. Pak Indra mau ngomong? Sudah saya buka. Apa itu jempol? Belum, punya Pak Indra belum. Unmute. Oke. Sudah. Shalom. Ya, silakan. Berbicara kemurahan Tuhan, kalau buat kami sekeluarga bisa melewati sampai hari ini itu kemurahan Tuhan. Karena kenapa? Di akhir tahun itu Desember full, itu kami memang Tuhan izinkan untuk mengalami sesuatu yang sepertinya krisis ya dalam kesehatan. Ya, mungkin ada yang dengar bahwa kami khususnya istri kena kan yang namanya COVID. Ya. Sempat tergoncang, tapi kembali lagi saya menguatkan diri seperti apa yang tadi sempat dikutip oleh Ko Heri bahwa pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Ya. Ya. Walaupun paradigma di luar tentang COVID itu mengerikan, paradigma ketakutan di luar itu begitu menakutkan, ya kan? Tapi saya tetap berdiri dengan iman. Saya katakan gini, boleh kami alami ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup
untuk memampukan kami keluar dari masalah ini. Yes. Ya. Betul. Dan bicara kemurahan Tuhan, berbicara kemurahan Tuhan, bersyukurnya apa? Kami tidak mengalami hal-hal seperti yang diberitakan. Ya, seperti sakit COVID itu harus mengalami sesak napas, demam atau apa? Tidak, ya. Nah, kami udah berapa kali juga untuk tes swab. Ya kan? Dan akhirnya muncullah yang menyatakan negatif. Dan sampai ada muncul surat keterangan dari puskesmas, kami dinyatakan sehat sekeluarga. Nah, ya. Dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan segalanya ya, dana ataupun apa, Tuhan mampukan kami itu melewati semuanya itu dengan begitu baik. Sehingga puji Tuhan di awal tahun ini banyak sekali teman-teman saudara kita yang mungkin kena imbas gitu kan, dan disitulah ternyata Tuhan pakai saya itu untuk menjadi salah satu pemberi solusi. Saat mereka bertanya, gimana Pak Indra melewati ini? Saya bilang, sama, kita tetap berdoa. Kedua, kita tetap percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita itu akan Tuhan juga selesaikan. Seperti pernah saya kutip juga di dalam firman Tuhan yang mengatakan gini, jika kamu dipatuk ular atau kamu minum racun tanpa sengaja, sekali-kali itu tidak membahayakan kamu. Kita tidak pernah tahu siapa yang bawa COVID. Kita tidak pernah tahu di luaran sana, di lingkungan sana kita ketemu dengan orang COVID. Tapi yang harus kita imani, harus kita yakini, bahwa sekalipun kita kena COVID, itu tidak akan membawa kita ke dalam bahaya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Nah, berbicara kemurahan Tuhan, kita hidup di lingkungan pasar. Kita hidup bertemu dengan orang. Saya nggak bisa nolak orang datang ke saya. Orang datang bertamu, tadi aja tamu datang kan dari luar kota lagi, dari saat saya nggak mungkin dia datang ke sini, saya bilang sorry Pak, saya nggak terima tamu. Saya terima dia tetap, tapi dengan percaya, dengan iman bahwa dia itu baik-baik saja. Dan memang puji Tuhan ya, berapa berjalan kita memang satu keluarga, puji Tuhan, tidak ada mengalami hal-hal yang memang signifikan, gitu kan. Walaupun kemarin ada banyak pemberitaan gitu kan di luar, saya bilang nggak apa-apa. Jadi terkenal kan. Nah, dengan kejadian ini, kemurahan Tuhan di tahun berikutnya lagi, Tuhan berbicara bukan hanya sekedar rohani. Memang betul tadi ya disinggung sama Koheri. Ada kesempatan dengan keluarga kita tetap berkumpul dalam berdoa, dalam baca firman, dalam memuji Tuhan. Bahkan dalam kesaksian, dalam per hari itu kita tinggal saksikan ya, istri dengan anak-anak saya. Dan juga dalam hal ini kita keluarga setiap hari ketemu, ya kan, saling tahu kesehariannya, gitu kan, seluruhnya anak-anak, istri, dan kita tahu dengan kejadian yang kemarin dialami tahun 2020 bulan 12 itu, saya semakin menyadari pekerjaan istri itu nggak gampang, ya. Jadi kita sebagai suami-suami nih jangan merasa karena kita udah cari duit, kita merasa sudah cukup. No. Istri saya itu dikarantina 14 hari di kamar. Ya, istri saya dikarantina di kamar, saya tutup kamar itu untuk mencegah penularan ke anak. Yang masak saya, yang ngurus anak saya, yang merapikan rumah saya. Plus saya harus cari juga tetap penghasilan. Ya. Nah, justru diberikan kesempatan oleh Tuhan, gitu kan? Saya tahu pekerjaan istri itu nggak mudah. Pekerjaan istri itu berat, apalagi ngurus anak. Harus belajarnya, harus ngasih makannya. Nah, kemurahan Tuhan buat saya adalah saya semakin mengerti, oh iya, jangan kamu sombong sebagai laki-laki. Ya, jangan mentang-mentang kamu mencari nafkah, membutuhkan keluarga, cukup. No. Ada beberapa pekerjaan, tanggung jawab yang memang sepertinya kayak jemur baju, kayak nyapu lantai, kayak rapikan tempat makan, kayak cuci piring. Itu bukan tugas istri sepenuhnya. Ada bagian kita pria-pria yang harus melakukannya. Ya. Nah, itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan di tahun 2020 untuk menghadapi tahun 2021 ini. Tuhan izinkan saya untuk semakin mengerti, gitu ya, bahwa sebagai suami istri harus saling topang, bekerja sama untuk mewujudkan sesuatu. Nah, saat kita sehati dengan istri, saat kita sepikir dengan istri,
kemurahan Tuhan itu semakin melimpah. Contohnya apa? Brother Ong tahu. Hal mustahil seorang Indrajaya gitu ya, untuk bisa memiliki sesuatu hal passive income. Tapi bersyukur sama Tuhan, ya. Kalau boleh sharing, hari ini saya dagang lancar, gitu kan. Puji Tuhan lancar. Tuhan itu beri kemurahan itu, walaupun dalam kondisi keadaan begini, Tuhan buat lancar. Katakan haleluya. Haleluya. Ya? Dan ya seperti kita tahu. Nah, dan bagaimana Tuhan juga memberikan kemurahan Tuhannya melalui yang mungkin beberapa teman kita tahu ya. Saya sekarang lagi main seperti sejenis aplikasi, yaitu VTube kan. Nah, ini bukan promosi tapi sharing ya. Nah, saya di VTube ini puji Tuhan, Tuhan kasih kemurahan juga. Ya, Tuhan kasih kemurahan juga tahun ini, genap tanggal 10 kemarin, saya memasuki yang namanya posisi gold. Luar biasa, setiap hari saya sudah mendapatkan $15. Bangun tidur $15. Itu kemurahan Tuhan. Saya bilang, kalau saya melihat diri saya, ya, kalau saya melihat diri saya, siapa sih saya gitu? Nggak ada apa-apa, nggak pintar, ya, jauhlah dari pintar gitu. Tapi Tuhan itu buat segala sesuatu itu mungkin. Itulah kemurahan Tuhan. Yang apa sih yang saya perbuat gitu kan untuk terus bisa tetap bertahan dalam kemurahan Tuhan? Jangan lupa baca firman sebelum kita aktivitas. Nggak usah kita baca satu Alkitab, kita baca satu perikop, ambil satu ayat, dan itu direnungkan sepanjang hari. Dan itu akan membuat kita itu terus semangat, dan itu akan membuat kita terus kuat. Ya, saya bersyukur sama Tuhan gitu kan. Banyak orang-orang yang berpikir positif di lingkungan saya. Ya, dalam segala apapun, mereka tetap positif. Jadi langkah-langkah hari-hari bersyukur. Semuanya atas pimpinan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan buat saya di tahun ini banyak hal. Salah satunya Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan pulihkan ekonomi, bahkan Tuhan pulihkan juga hubungan yang mungkin sempat retak, yang mungkin sempat sepertinya saling egois. Ini tugas kamu, ini tugas saya. Ini bagian kamu, ini bagian saya. Dan sekarang di tahun ini kasih karunia. Terima kasih dari saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Oke, makasih Pak Indra sharing yang luar biasa ya. Tuhan memulihkan, Tuhan lalui dari lembah-lembah bayang maut, ya. Tapi di situ juga Tuhan mengajar, ya kan? Kedengeran nggak suara saya ya? Ah, udah. Soalnya nggak goyang-goyang mic-nya ini. Udah ya? Oke, jadi terima kasih buat sharing-sharingnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan 2021 ini, kita amini, kita sepakat dengan firman bahwa ini akan menjadi tahun kemurahan Tuhan yang benar-benar kita rasakan. Ya, kalau dari saya tadi saya sampaikan akan ada pemeliharaan Tuhan, akan ada hal-hal keajaiban ke depan yang kita tidak duga sebelumnya. Kita akan menjadi besar. Ya, tapi ingat juga, Ko Heri tadi ingatkan bahwa ini bukan berarti semuanya mulus, bukan berarti semuanya lancar-lancar, akan ada tantangan, bahkan mungkin akan ada lembah-lembah. Lembah itu berarti turun ke bawah ya. Kita melewati yang nggak enak, tapi jangan khawatir, ada Tuhan penyerta kita, Dia gembala kita yang baik. Amin. 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 Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap kuat, tetap maju terus. Puji Tuhan. Ya. Tadi pesan Pak Ivan ini boleh tiap minggu kita adain aja ya Pak Yudi. Kita alokasikan khusus jam 7 aja ya, enaknya ya. Jumat jam 7. Ya. Ya, siap. Pak, siap. Ya. Aku sih ya. Siap. Itu sekolah minggu katanya pengen dibikin juga Pak Ong. Boleh. Nanti kita coba ya. Memang udah harus begini sih, harus tatap muka. Beberapa malah tiap hari loh Pak.
tiap hari mereka doa setengah jam gitu. Ya mungkin nanti coba kita coba. Teman-teman Kedepannya kita buat aja, bro. Hah? Kedepannya buat aja. Ya, udah yuk kita doa yuk, masuk doa syafaat ya. Nanti saya pimpin doa, nanti saya tunjuk atau kita doa sama-sama. Ya, benar. Oke ya. Teman kita dalam sikap doa syafaat. Setelah itu nanti kita akhiri, nanti Ko Heri boleh doa kita semua. Jadi sama-sama kita katakan. Bukan kekuatanku, ku dapat jalani, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari peganglah tangan dengan harapan dalam dan berseru pertolongan datang darimu, lepaskan harapan dalam hidupku. dalam hidupku. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati di tempat kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan janji bahwa Dia ada di tengah-tengah doa pertama-tama bagian kita, bagi bangsa kita Indonesia, tanah kita dan juga kota kita Sukabumi khususnya, supaya Tuhan memberkati tanah kita. Nanti Bapak Ivan berdoa buat hal ini dan kita semua dukung dalam doa yang bersuara. Ya, bawa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan sampai hari ini kami masih bisa menikmati berkat dari Tuhan. Khususnya ya benar bangsa kami Indonesia ini yes, Tuhan. Benar. Karena kemurahan Tuhan bangsa kita masih bisa menjadi 21 ini Tuhan. Tolong Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan, mulai dari presiden, para kabinet, bahkan sampai ke jajarannya yang paling ya benar PRW sekalipun, Tuhan menolong supaya bangsa ini juga boleh mampu masa-masa sukar saat ini Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat pertolongan supaya bangsa ini bangkit, boleh tetap kuat melewati masa-masa seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami. Tuhan juga tolong para pemimpin kota Sukabumi, kota, bupati,
sampai ke jajaran menolong, memberi hikmat, memberi pertolongan yang daripada Tuhan, supaya bangsa kami, kota kami juga mampu melewati masa sukar ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kemudian kita berdoa bagi gereja. Doa buat teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya, ada majelis, ada aktivis, dan juga jemaat. Dalam ini semua biar mereka tidak kehilangan pengharapan, tetap dekat sama Tuhan, menggantungkan harapannya sama Tuhan dalam hidup mereka. Nanti minta Bapak Indra berdoa buat hal ini dan kita dukung dalam doa khusus buat gereja lokal kita. Ya. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan kami naikkan hadirat-Mu Bapa. Amin. Amin. Karena Engkaulah yang termulia, teragung, yang terbesar dalam setiap Tuhan yang kami rasakan. Saat ini kembali kami membawa Tuhan, hati kami bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan keterbatasan ini. Tapi kami percaya ada hadirat Tuhan yang melingkupi kami. Amen. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Kasih sayang Tuhan yang memeluk kami sehingga saat ini Tuhan penuh dengan Tuhan-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami yang indah manis ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan persekutuan gereja kami GGP Getsemani khususnya Bapa, di mana Tuhan izinkan kami ada persekutuan keluarga besar ini. Kami membawa GGP Getsemani kepada Bapa. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan memagari, sehingga kami Tuhan pelihara dalam iman kami kepadamu, sehingga api Roh Kudus itu Tuhan ada dalam hati kami untuk terus kami menyembah Tuhan dalam keadaan, dalam kondisi, dalam segala apapun yang kami alami, kami tetap Tuhan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami teringat Bapa, dan kami membawa doa kami ini kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau menyendengkan telingamu dan mendengar doa kami ini Bapa. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Gembala kami serta Ibu. Tuhan kami bersehati. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan, menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit yang jauh lempar Tuhan. Kembali Bapak Gembala dan Ibu boleh melayani Tuhan untuk menggembalakan domba-dombamu di GGP Getsemani Tuhan, supaya domba-dombamu ini Tuhan boleh Tuhan teriring, terarah dan diberikan asupan gizi yang baik Tuhan melalui makanan firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi, untuk setiap makanan yang dikonsumsi, Tuhan tolong berkati, jadikan makanan itu juga Tuhan alat untuk pemulihan dan kesembuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memakai Bapak Gembala, Engkau mengurapi Bapak Gembala untuk membawa kami Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis Tuhan, dari sekretaris majelis seluruhnya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka hati Tuhan, takut akan Tuhan, memberikan kepada mereka iman Tuhan, untuk mereka juga tetap Tuhan berharap kepada Tuhan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala khawatir dan takut Tuhan akan keadaan yang saat ini Tuhan melanda. Tetapi mereka Tuhan diberikan kekuatan iman, bahwa Tuhan yang akan menolong, bahwa Engkau Tuhan adalah tempat Tuhan kami berharap, karena Engkaulah gembala kami Tuhan, yang membawa kami Tuhan ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, sehingga kami umat Tuhan mendapatkan kesegaran Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap para majelis Tuhan, untuk mereka memiliki hati, untuk mereka juga memikirkan untuk bagaimana Tuhan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kalau Tuhan Allah Maha Kaya yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga para setiap jemaat-Mu GGP Getsemani yang dalam usaha, berbisnis, berdagang, atau apapun yang mereka kerjakan untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sandang pangannya, Tuhan tolong.
beri kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh berjuang dengan pertolongan Tuhan. Buka Amin. pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, supaya mereka juga Tuhan merasakan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, mereka tetap Tuhan berdiri teguh karena Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan lain dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, supaya mereka juga Tuhan tetap percaya bahwa Yesus yang mereka sembah adalah jalan keluar yang tepat dan terbaik. Terima kasih Bapa, inilah doa sembah kami kepada kiranya Tuhan Engkau yang memperhatikan kami dan Tuhan yang memberkati. Permuliakanlah nama Tuhan yang besar. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Wahyudi doakan buat bapak-bapak Komisi Kompria dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, terutama dalam iman. Tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nanti Bapak Yudi berkati kaum bapak-bapak semua. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh saling menguatkan, kami boleh khususnya kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, bapak-bapak pria yang hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, di mana kami sebagai imam, di mana kami sebagai pemimpin dalam keluarga, kami memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk kami boleh tetap berdiri tegak, menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi panutan di dalam keluarga kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami untuk patuh kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan dalam setiap pergumulan bapak-bapak di GKP Getsemani Tuhan. Tuhan sedia mengetahui keberadaan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami. Bapa, kami menyerahkan Tuhan yang bersama dengan kami saat ini untuk boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kami, bahkan baik bagi kami. Amin. Apapun kondisi kami Tuhan, itu semua Tuhan izinkan dengan maksud yang baik, dengan rencana yang baik. Bapa, kami rindu Tuhan untuk hidup kami tidak khawatir, kami tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Amin. Bapa, kami juga menyerahkan yang belum berdapat bersama dengan kami di lain kesempatan Tuhan. Kami rindu, kami bersama-sama Tuhan. Kami rindu, kami boleh untuk berkumpul meskipun dalam keterbatasan ini Tuhan. Tapi kami mau naikkan, kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Akhir minta Ko Heri doa penutup sama doa berkat ya Ko. Doakan buat kami supaya kami bisa juga tetap menjaga hati, menjaga iman. Semua ada doa berkat. Silakan. Amin. Oke. Kami bersyukur Tuhan seberapa kami yang ada, biarlah ini awal yang baik boleh menjadi suatu momentum Tuhan yang boleh menggerakkan kaum muda yang belum aktif untuk bersama-sama kembali bersekutu Tuhan. Walaupun lewat media yang berbeda, kami tidak bertemu muka, tapi kalau tetap bertemu dengan muka lewat media online yang sudah disediakan. Tuhan urapi, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka mau terbuka dan mau berubah, dan mau untuk menyempatkan diri untuk berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan dan berdoa bersama Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, berkati setiap kami yang hadir saat ini, dengan berkat yang dari Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, yang Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, dan Tuhan memberkati juga para setiap kaum pria Tuhan, yang akan ikut nanti juga Tuhan berkati mereka semua Tuhan, supaya sungguh-sungguh
acara ini bukan sekedar acara, tapi benar-benar boleh memberkati setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap kami dengan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih kemuliaan Allah Bapa dan oleh kemurahan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus di tempat saudara, yuk. Haleluya. Oke. Oke ya, terima kasih. Oh Heri, terima kasih Pak Indra. Oke, sampai Ya, kita salam-salam. Mama. Semuanya. Kita tutup dulu. Ayo bangkit. halo, untuk siapa GGP. itu? Ya pada ada enggak? Ya. Tar dulu. Kita bilang, ayo bangkit GGP Getsemani. Yuk, 1, 2, 3. Ayo bangkit GGP. Ayo bang. Ayo bangkit GGP Getsemani. Tahun kemurahan. Ayo bangkit. Udah ya. Ya, salam sini. Ya, terima kasih. Tuhan berkati ya. Sini BK. Tuh, salam-salam sama Om. Salam dah. Dah. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Ibu Rolis, dadah. Rolis. Mana nyonya? Nyonya Loris. Nyonya nanti bikin sendiri ya. Ibu Kartika. Mana Ibu Venita? Ibu Indra lagi bobo. Mana Ibu Vera? Vera lagi Zoom. Rolis, Sharon mana Sharon? Nah, ya udah. Oke ya. Halo Ibu Kartika. Tuhan berkati. Sampai. Ya. Dadah semua. Berkat ya. Sehat semua. Oh ya. Mana ya Ibu? Halo. Udahan. Sampai hari terus. Tutup Meme. Duduk terus lagi. Udah aja. Tante Meme. Baru kelihatan nanti kesini atau kalau mau lihat mah. Halo. Yang lain mana? Itu Nyonya lagi apa Nyonya? Udah pada close. Udah. Udah ya. Jadi udah keluar apa dah? Yuk. Tadi dulu masih ada, oi. Tadi dulu. Roni. Ivan mana si Yeni? Yeni mana? Bro Ivan mana istrimu? Oh nih Ivan. Kita ini dulu. Tuh, pada istri-istri. Mbak E. Udah. Ya. Mau makan dulu. Udah ya. Sekarang dilanjut meeting keluarga. Makan aja lu. Nanti Sampai ketemu waktu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Ya, Ivan. Helen Helga, bye.